Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam sejahtera, salam damai dimanapun kita berada. Jadi saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti ya channel belajar bisnis digital sampai sejauh ini. Jadi di thumbnail ini ya saya akan membedah ya dasar-dasar pemikiran, analisa teknikal forex. Nah, rujukan utamanya itu adalah John J. Murphy. Sebenarnya yang membahas analisa teknikal itu banyak ya, tapi salah satu yang paling logis ya, yang paling masuk akal buat saya itu adalah apa yang ditulis oleh John J. Murphy. Jadi buat teman-teman yang sudah membaca buku ini mungkin ya di skip saja, tapi buat teman-teman yang belum pernah atau belum begitu paham, ya silakan ikuti video ini sampai selesai. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan bedah ya dengan bahasa ya sesederhana mungkin, jadi biar teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita membahas masalah teknis atau alat bantu apa saja yang kita gunakan pada saat analisa technical forex, ada beberapa persepsi yang harus kita sepakati ya atau yang kita samakan terlebih dahulu. Nah, menurut John J. Murphy ini minimal banget itu ada 3 persepsi. Nah, ini sudah saya ketikkan ya satu persatu. Jadi, beberapa persepsi yang harus kita samakan ya atau kita sepakati terlebih dahulu itu yang pertama adalah masalah definisi. Jadi, apa yang menjadi definisi analisa teknikal? Yang kedua, premis ya atau apa yang menjadi dasar pemikiran analisa teknikal itu sendiri. Terus yang ketiga, apa yang menjadi perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi analisa teknikal menurut John J. Murphy adalah ilmu yang mempelajari market action atau aksi pasar yang tujuannya untuk memprediksi tren di masa yang akan datang. Jadi market action ada juga yang menyebutnya dengan price action atau aksi harga. Nah, aksi harga atau aksi pasar ini nanti akan tercermin dalam bentuk apa? Grafik harga. Nah, grafik harga yang paling dominan dipakai di seluruh dunia ini adalah apa? Candlestick. Jadi, basic atau pondasi dari technical analysis itu justru terletak pada kemampuan kita di dalam membaca candlestick. Nah, dasar-dasar di dalam membaca candlestick ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi, ketika kita memahami market action ya atau aksi pasar, nanti kita akan mendapatkan 3 informasi penting. Jadi, informasi penting yang pertama itu adalah masalah harga. Ya, jadi harga ini mau cenderungnya kemana? Jadi misalnya harga emas ini ada di 2048, ini mau kemana? Jadi informasi pertama itu. Dari harga ini dia akan dikuatkan oleh volume. Nah, volume ini nanti itu identik dengan body candle. Jadi semakin besar body candle-nya, maka kecenderungan harganya kita akan semakin tahu. Jadi dari harga dan volume inilah kita bisa melihat open interest, peluangnya. Jadi peluang terbesar harga itu apakah dia dominan atau trennya bergerak naik atau bergerak turun. Jadi dari sinilah ya kita bisa menentukan ya transaksi terbaik saat itu apa. Nah, fungsi daripada alat bantu itu adalah untuk memperkuat. Jadi dari price action atau kemampuan Anda di dalam membaca candlestick ini ketika dibantu oleh yang dinamakan dengan indikator, maka keputusan Anda reasonnya itu akan semakin kuat. Jadi ada konfirmasinya maksudnya di situ. Oke teman-teman, persepsi kedua yang harus kita sepakati atau harus kita samakan terlebih dahulu itu adalah apa yang menjadi premis atau dasar pemikiran analisa teknikal itu sendiri. Oke, ini sudah saya ketikkan. Jadi pendekatan teknikal, ya premis atau dasar pemikirannya itu ada 3. Jadi ada juga yang mengatakan premis atau dasar pemikiran itu sama dengan filosofisnya ya. Jadi premis pertama atau dasar pemikiran yang pertama itu adalah
aksi pasar itu sudah memperhitungkan semuanya. Nanti kita akan bedah ini lebih detail. Yang kedua, harga itu bergerak dalam tren, jadi bergerak dalam satu kecenderungan ya. Nah, yang ketiga, sejarah itu biasanya akan berulang kembali. Nah, sekarang kita bedah bagian yang pertama ya. Jadi market action atau aksi pasar itu sudah memperhitungkan semuanya. Jadi market action itu maksudnya begini ya. Aksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar kan sudah pasti mereka memperhitungkan atau mengkalkulasi semuanya. Nah, sekarang saya mau kasih ilustrasinya begini ya. Oke, jadi saya review sekali lagi. Kita itu adalah retail trader ya. Retail trader itu indikatornya ketika kita bertransaksi, kita menggunakan fasilitas yang dinamakan dengan broker. Platformnya nanti itu yang kita sebut dengan MetaTrader 4 atau 5. Harga yang ada di MetaTrader 4 atau 5 itu mengadopsi harga yang ada di IBS dan Reuters ya. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan oleh siapa? Oleh yang namanya interbank transaction. Jadi transaksi dalam skala besar. Jadi IBS ini singkatan dari Electronic Broking System. Nah, sekarang kita kembali ke MetaTrader nih. Misal ya, kita transaksi mata uang GBP USD. Oke. GBP adalah mata uang Inggris, USD adalah mata uang US dollar. Menurut Anda, ini pertanyaan simpel saya ya. Menurut Anda, siapa yang menjadi pelaku utama, pelaku terbesar, dan pelaku tercepat kedua mata uang ini? Ya, jadi kalau mengikuti interbank transaction ini jawaban saya pribadi ya. Jadi misalnya di atas ini adalah bank-bank yang ada di Inggris, ya, yang di bawah ini adalah bank-bank yang ada di Amerika. Kita ya hanya mengadopsi apa yang mereka transaksikan. Karena retail trader itu kalau digabung di seluruh dunia, persentasenya itu hanya 5%. Oke, seluruh dunia ya. Oke, tadi kan saya jawab ya, pelaku transaksi terbesar ya dan tercepat trading mata uang GBP dan USD itu sudah pasti bank-bank yang ada di Inggris dengan bank-bank yang ada di Amerika. Nah, siapa yang melakukan transaksi di perbankan? Setiap bank itu kan ada forex spesialis. Jadi kebetulan saya punya teman yang jadi forex spesialisnya Citibank. Ya, rata-rata yang menjadi forex spesialisnya perbankan itu lulusan S2 ekonomi dari operasi graduate. Itu Indonesia ya. Ketika forex spesialis perbankan ini melakukan transaksi, sudah pasti mereka memperhitungkan atau mengkalkulasi semuanya. Pertama, sudah pasti mereka mengkalkulasi yang hubungannya dengan fundamental, baik itu aktivitas ekonomi, sosial politik, maupun faktor eksternal. Yang kedua, ya, mereka sudah pasti paham yang dinamakan dengan psikologi pasar. Ya, apalagi ya retail trader seperti kita. Ya, karena retail trader seperti kita tidak seperti mereka. Mereka bisa menggunakan begitu banyak strategi trading terbaik karena kekuatan dana mereka sangat besar. Yang keempat, masalah kecepatan. Ya, jadi ketika market Amerika buka, ya, kita kan malam hari. Oke. Ketika tengah malam, di sana siang hari. Jadi kita tidur, mereka beraktivitas. Jadi masalah waktu yang sudah pasti mereka lebih cepat dibandingkan kita. Nah, yang kelima, ya, faktor pemahaman informasi. Hampir semua informasi ekonomi bahasanya kan bahasa Inggris. Ya, menurut Anda, apakah Anda lebih paham dibandingkan orang Inggris dengan orang Amerika? Ya, masalah bahasa dan ekonominya ya sudah pasti mereka lah. Oke. Jadi kesimpulannya ya apa yang tercermin dalam bentuk harga ini sebenarnya sudah mewakili semuanya. Sudah mewakili baik itu fundamental, ya sosial politik, psikologi, strategi trading dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini dasar pemikiran pertama
para chartis ya. Chartis itu adalah orang yang menganalisa chart ya atau grafik. Jadi premis atau dasar pemikiran yang pertama ya, buat para chartis atau orang yang menganalisa teknikal, buat mereka tidak penting memahami apa yang menyebabkan harga bergerak. Karena mereka punya keyakinan karena apa yang tercermin dalam bentuk grafik ini sudah mewakili semuanya. Nah, yang paling penting buat para chartis atau technical analysis itu adalah kemana harga bergerak. Oke, ini dasar pemikiran yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita bahas apa yang menjadi premis atau dasar pemikiran kedua pendekatan teknikal. Jadi dasar pemikiran kedua para chartis atau technical analysis itu mereka punya keyakinan harga bergerak dalam tren. Ya, sekarang coba kita bedah ya pemikiran ini secara lebih detail. Harga bergerak dalam tren. Maksudnya harga itu bergerak dalam satu kecenderungan. Nah, pemikiran ini sebenarnya ya mengadopsi salah satu hukum fisika, namanya hukum Newton. Jadi di mana benda bergerak itu memiliki kecenderungan untuk terus bergerak. Oke. Tapi lupakan ya hukum Newton karena buat saya pribadi itu terlalu berat ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan simpel begini. Seberapa banyak dari kita, ya maksudnya trader forex yang benar-benar mengerti tentang trading forex di atas 90%? Jadi berapa banyak dari Anda, terutama yang menonton video ini, yang benar-benar mengerti tentang aktivitas ekonomi di Amerika, yang mengerti tentang sosial politik di Inggris dan di Amerika, yang benar-benar mengerti kondisi eksternal uh, di global ya? Jawabannya tidak banyak. Sebagian besar dari kita itu sebenarnya hanya follower saja. Nah, justru karena keberadaan follower inilah yang membentuk nanti yang dinamakan dengan trend following. Oke. Nah, sekarang coba kita bedah ya, misalnya dari sudut pandang fundamental. Pada saat kita transaksi, oke, ini kita kembali ke grafik. Oke, kita kan transaksi mata uang GBP yang dipasangkan dengan US dollar. Ketika data Amerika negatif misalnya, maka terjadi pelemahan US dollar di sana. Oke. Artinya mata uang pound sterling terjadi penguatan. Jadi ketika data keluarnya negatif, maka harga kan cenderung naik. Jadi persepsi kita lebih dominan apa? Transaksinya kan beli. Itu dari sudut pandang fundamental. Nah, sekarang dari sudut pandang uh, price action ya. Jadi ketika kita melihat ada satu body candle yang besar seperti ini, artinya kita mempersepsi volume buyer memang sedang dominan saat itu. Kita pun transaksi beli. Terus kita kuatkan yang ketiga misalnya dari indikator. Nah, nanti kita bahas indikator-indikator apa saja ya. Memberikan signal juga harga cenderung bergerak naik, kita juga mengikuti transaksi baik. Jadi justru karena sebagian besar ya pelaku trading forex ya tidak terlalu paham tentang kondisi trading forex yang sesungguhnya, inilah nanti yang membentuk trend following. Jadi karena itulah ya harga itu memiliki kecenderungan bergerak dalam satu tren ya baik itu tren naik maupun tren turun. Ini dasar pemikirannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas premis ketiga atau dasar pemikiran ketiga pendekatan teknikal. Jadi para chartis atau technical analysis memiliki pemahaman dan keyakinan kalau sejarah itu biasanya akan berulang. Jadi sebelum kita membahas bagian yang ketiga ini, saya ingin sharing ya sedikit cerita. Jadi kalau zaman dulu orang ketika trading itu hanya menggunakan grafik sederhana, biasanya line dan bar chart. Terus ditemukanlah candlestick. Pada saat menganalisa tahun 80-an ya orang menganalisa itu hanya dengan menggunakan mistar. Terus untuk mendapatkan informasi juga begitu susah. Karena kemajuan teknologi orang sudah bisa trading cukup menggunakan laptop. Bahkan sekarang dengan gadget pun kita bisa transaksi di mana saja dan kapan saja. Artinya perkembangan teknologi itu begitu pesat sekali ya. Jadi penyebab utama kenapa sejarah itu berulang karena dua sifat dasar ini. Jadi keinginan greedy ya atau tamak atau keinginan berlebih. Yang kedua adalah
fear ya atau panik ya atau ketakutan yang berlebih. Nah, keinginan yang berlebih inilah dia akan membentuk ya bullish trend ya. Jadi yang membuat harga itu bergerak naik sangat kuat sekali. Nah, atau sebaliknya ya fear atau ketakutan inilah yang membentuk ya bearish trend. Ya, jadi bearish trend itu adalah eh, kejatuhan harga yang begitu besar. Nah, penyebab utamanya kenapa? Banyak orang yang panik, ya sehingga terjadilah yang dinamakan dengan panic selling. Jadi pendekatan teknikal itu ya bukan hanya sebatas garis ataupun indikator, ya. Jadi pendekatan teknikal itu ada dasar pemikirannya, ada logik berpikirnya. Jadi dasar pemikiran yang pertama, ya aksi pasar itu sudah pasti mengkalkulasi semuanya. Jadi mereka punya keyakinan tidak penting ya Anda memahami penyebab harga bergerak, yang paling penting ya Anda harus bisa membaca kemana harga bergerak. Terus yang kedua, ya harga bergerak dalam satu tren ya atau dalam satu kecenderungan. Nah, yang membentuk sebuah tren ini justru karena sebagian besar orang itu hanya follower. Ya, apa yang menyebabkan orang hanya menjadi follower? Ya karena mereka tidak terlalu paham. Jadi keberadaan kita yang tidak terlalu mengerti ini justru yang membuat ya harga itu ada polanya. Terus yang ketiga, sejarah ya atau pergerakan harga itu akan cenderung berulang kembali. Kenapa? Karena ada dua sifat dasar manusia yang dari dulu sekarang mungkin di masa yang akan datang cenderung tidak berubah, yaitu greedy dan fear ya. Jadi keinginan berlebihan ataupun ketakutan berlebihan. Oke teman-teman, persepsi ketiga yang harus kita sepakati atau yang harus kita samakan terlebih dahulu menurut John J. Murphy itu adalah apa sih yang menjadi perbedaan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi definisi dari kedua ini sudah saya ketikkan ya. Jadi kalau analisa fundamental lebih kepada mempelajari penyebab harga itu bergerak. Jadi fokus dan konsentrasinya itu kepada hukum supply dan demand. Ya, jadi ketika ekonomi membaik, maka demand ya itu menjadi tinggi, baik demand terhadap uang, demand terhadap saham maupun demand terhadap komoditi. Nah, sementara analisa teknikal itu lebih kepada mempelajari kemana harga bergerak. Jadi buat mereka berita dan data ekonomi itu tidak terlalu penting karena apa yang sudah tercermin dalam bentuk grafik itu sudah mewakili semuanya. Jadi saran saya pribadi apapun analisa yang teman-teman gunakan sebelum teman-teman bertransaksi, transaksi itu ada logik berpikirnya. Jadi ada alasan rasional kenapa keputusan itu Anda ambil. Oke, saya kira cukup sekian ya video singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.